warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri LHK. Jadi memang kondisi kita saat ini di tengah penambahan jumlah dan volume ya limbah, khususnya limbah medis itu semakin meningkat, tetapi kapasitas dari pengolahan itu memang sayangnya masih belum mampu memenuhi peningkatan tersebut ya. Contohnya tadi juga disampaikan 4,1%, baru 4,1% dari rumah sakit yang memiliki fasilitas insinerator yang berizin, ya kan? Kemudian juga di seluruh Indonesia baru ada 20 pelaku usaha pengolahan limbah, gitu. Dan yang terpenting adalah seperti disampaikan Ibu Menteri LHK, hampir semuanya itu masih terpusat di Pulau Jawa. Jadi distribusinya belum merata. Untuk itulah kami di BRIN tadi juga menyampaikan dari BRIN bahwa ada beberapa teknologi yang sudah proven yang dikembangkan oleh teman-teman kita ya untuk membantu peningkatan ya, jumlah kapasitas pengolahan limbah ini secara signifikan ya, baik itu khususnya adalah teknologi yang bisa dipakai untuk pengolahan limbah di skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile ya, sehingga itu bisa menjangkau daerah-daerah yang memang relatif penduduknya sedikit dan skala limbahnya juga tidak banyak, sehingga kalau kita harus membangun insinerator besar itu tentu akan jauh lebih mahal dan juga menimbulkan masalah terkait dengan pengumpulan ya, karena pengumpulan dari limbah ke insinerator yang terpusat itu juga menimbulkan biaya tersendiri. Yang kedua juga kami menyampaikan beberapa teknologi untuk daur ulang ya, daur ulang limbah medis yang berpotensi untuk memunculkan nilai tambah, memunculkan ekonomi baru yang tentu itu akan dapat meningkatkan kepatuhan ya, kepatuhan para katakanlah vaskes fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah, karena ada insentif finansial ya dari sisi bisnis akibat daur ulang tersebut, dan tentu itu akan berpotensi juga mengurangi biaya pengelolaan limbah secara keseluruhan ya. Tadi kami menyampaikan contoh itu adalah alat penghancur jarum suntik yang bisa menghasilkan residu berupa stainless steel murni dan juga daur ulang untuk APD dan masker yang bahannya adalah polipropilen, sehingga kita bisa peroleh propilen murni ya, PP ya, jenis plastik propilen murni yang nilai ekonominya juga cukup tinggi. Dengan ini kami berharap itu bisa meningkatkan motivasi untuk mengumpulkan dan mengolah limbah ya, meningkatkan kepatuhan, dan di sisi lain itu berpotensi juga menjadi lahan baru ya, bisnis bagi para pelaku usaha di daerah-daerah khususnya para pelaku usaha skala kecil. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Jadi memang sudah jelas kan regulasi terkait dengan limbah medis itu dari Kementerian LHK itu sudah jelas ya, dan disitulah BRIN itu mencari berbagai solusi melalui riset, dan salah satunya yang memang sudah dihasilkan oleh teman-teman dan saat ini dalam proses lisensi ke beberapa pelaku usaha pengolah limbah ya, itu adalah pengolah limbah yang sifatnya mobile ya, yang sifatnya mobile yang dilengkapi dengan plasma supaya kalaupun dia berada atau dekat dengan pemukiman itu hampir tidak ada lagi emisi dioksin ya, khususnya yang berbahaya gitu, dan ukurannya juga tidak besar, biaya operasionalnya juga relatif kecil. Nah, itu tadi yang bisa menjadi salah satu solusi untuk shelter khusus pengolahan limbah ya, misalnya di lingkungan tertentu di satu kelurahan atau apa begitu ya, sehingga memang tidak perlu dibawa ke TPA, dan ini akan juga mengatasi problem limbah medis yang dihasilkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri terkait
isolasi mandiri ya, isoman RT atau RW atau apapun itu gitu. Ya karena ya kita juga tidak bisa menyalahkan kan, karena mereka juga tidak tahu ini harus dibuang kemana dan sebagainya ya. Dan ini ternyata ada beberapa pelaku usaha yang selama ini sebenarnya sudah menjadi pelaku usaha. Tadi ada mereka 20 dari pelaku usaha yang memang pengelola limbah besar ya selama ini yang melihat peluang bisnis di situ gitu ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali dan bisa secara langsung membantu upaya pemerintah ya, karena kan tadi disampaikan Bu Menteri juga pendanaan untuk insinerator skala besar itu memang cukup besar ya, dan meskipun dana juga ada termasuk khususnya yang di daerah, tapi memerlukan waktu juga. Nah untuk yang sifatnya mobile ini bisa dibuat dalam waktu yang relatif pendek gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai solusi untuk saat ini gitu. Kalau pembuatannya itu tidak lebih dari 1 bulan sebenarnya kalau untuk 1 unit ya gitu, dan itu kan ada dipakai di mobil pickup kecil seperti semacam Suzuki Carry begitu ya, jadi tidak besar, tidak perlu besar ya. Ya, Mbak Suci, kan memang kalau udah dalam situasi seperti ini biasanya matanya swasta lebih jeli ya. Iya, gitu. Ini kan peluang dibalik gitu ya, Bu ya. Iya, peluang jadi soal bencana. kecepatan yang Mbak Suci bilang, soal apa yang penting aturan mainnya dipenuhi. Peluang-peluangnya ya monggo aja kan, sambil ngebantu pemerintah juga, sambil bantu kecepatan di masyarakat juga begitu. Tapi yang dari pemerintah tadi ya yang itu. Nah ini nanti yang akan elaborasi, akan dibahas lanjut secara teknis. Dan Bapak Presiden memang mintanya cepat, secepat-cepatnya. Ya. Thank you.